Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham di Desa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa hari ini ini sudah ganti hari. Jadi kebetulan saya bikin konten jam setengah 2 pagi. Ini sudah ganti hari Selasa 8 Agustus 2023. Cuma ini adalah konten market Senin 7 Agustus 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasah ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, bisa cari dari sosial media deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus contoh saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari, itu contohan saham, saya sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini hari yang sepi, transaksi cuma 8,2 T dengan pergerakan asing net buy dengan agresif. Total 807 miliar, dominan di pasar reguler 700 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 107 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Yang pertama ada Bank Mandiri 258 miliar, BBRI 236 miliar, Astra 121 miliar, BBCA 84 miliar, Esetware 35 miliar, Alfamart 26 miliar, BBNI 20 miliar, Film 18 miliar, Bukalapak 17 miliar, Excel 14 miliar, Bevin 9 miliar, ICBP 8 miliar, INDF 7 miliar, Bumi 6 miliar, RAM 5 miliar, Indosat 5 miliar, BTPS 4 miliar, SMGR 2 miliar, Avia 1 miliar, Tower 1 miliar, Mapa 1 miliar, Cepin 1 miliar, Auto 900 juta, BBB 400 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada Telkom 84 miliar, Goto 57 miliar, Akra 24 miliar, Yodi Tractor 15 miliar, Mitratel 13 miliar, Adaro 13 miliar, Pegas 12 miliar, Mayora 11 miliar, Ultra Jaya 11 miliar, Mika 7 miliar, MAPI 7 miliar, INTP 6 miliar, Harum 6 miliar, CTRA 4 miliar, Antam 2 miliar, Unilever 2 miliar, SCMA 2 miliar, Indi 2 miliar, MNCN 2 miliar, BBKP 2 miliar, NSSS 2 miliar, KLPF 1 miliar, Wins 1 miliar, Sido Muncul 400 juta, SMSM 100 juta, dan Cuan 100 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana hari ini market menguat. Tipis 0,49%, transaksinya kecil banget, dan candlenya pun terbentuk inside bar. Kita bisa langsung gunakan setup inside bar ya, di mana candle hari ini berada di dalam shadow dan body candle kemarin. Jadi tinggal kita gunakan candle 4 Agustus kemarin Jumat ya, candle merah ini sebagai support dan resist. Intinya kalau market besok breakout 6925 itu bakalan sangat cakep, karena dia bakalan ada structure high pada view kecilnya. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 6850, maka dia akan melanjutkan koreksi seperti itu. Maka gunakan dua area tadi sebagai trigger terdekatnya, sedangkan untuk support kita masih bisa gunakan 6830 sampai 6800, dan untuk resistnya ada di 6970 seperti itu. Kalau breakout support dia bakal retracement lebih dalam, kalau breakout resist dia bakal bullish keluar dari fase sideways-nya. Jadi untuk trigger kecil gunakan area tadi yang sudah saya sebutkan, untuk trigger besarnya pun juga bisa gunakan area-area tadi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Saya pengen mulai dari si SCMA kemarin udah kita bahas ya. Ini yang dijualin asing, cuman kita cari yang spreadnya bagus dan juga menarik. Saya pengen bahas Wins. Ini perkapalan pendukung minyak. Kalau kita perhatikan juga saham-saham minyak itu kan baru pada bagus ya, dan sektor pendukungnya yaitu dari logistik pun juga pada terlihat cakep. Sekarang kita bahas Wins, di mana hari ini Wins naik 4,17%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Kenapa kok volumenya bagus? Karena dia mulai breakout membesar lagi, seperti itu. Terakhir Wins view-nya adalah ketika dia break di sini ya, targetnya adalah area pullback 346 sampai 378. Lalu setelah itu dia retracement dulu ke area supportnya di 217. Setelah itu dia kembali menguat sampai sekarang posisi di 500. Ini masih on track dengan view terakhir, dan kalau kita perhatikan Wins juga punya higher low higher high pada structure yang lebih besar. Low high, higher low, higher high. Setelah itu juga dia breakout high, maka terbentuk higher high juga pada structure yang lebih besar, dan langsung kita gunakan target dari Fibonacci, yaitu ada di 570 sampai 665 seperti itu. Satu hal yang perlu diperhatikan, posisi saat ini Win sudah di tengah jalan, artinya jangan FOMO, hati-hati, karena kalau misalkan kena resist bisa saja kena sell on strength, dan koreksinya pun cukup kuat seperti itu. Untuk support, kalau kita gunakan support minor itu masih di area sekitar sini 474 sampai 466 itu support minornya, sedangkan untuk
support kuatnya ada di area 380 sampai 340 seperti itu. Gunakan area tadi, sesuaikan dengan strategi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dari bigger V-nya pun juga Wins ini masih saham uptrend. Jadi ya tinggal dia menuju ke targetnya sendiri. Kita lihat transaksinya. Untuk kemarin Senin terjadi transaksi yang bagus, akumulasi ya. Dilihat ke belakang pun juga dia akumulasinya cukup signifikan. Ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Saya rasa besok masih bisa digunakan untuk day trade. Mungkin kalau setup di ketinggian gini cuma bisa pakai open low ya. Siapa tahu besok dia open low, nah itu bisa dimanfaatkan untuk day trade. Targetnya ada di sekitar 570. Yang penting stop lossnya harus ketat ya. Nih masih bisa dapat sekitar 15-13% lah, 570 sampai 665 tuh. Sedangkan untuk stop lossnya, kalau mau stop loss structure bisa di sini 7%-an. Tapi kalau mau stop loss tipis ya bisa pakai open low aja. Begitu open low-nya gagal langsung dibuang seperti itu. Ya, itu bonus stock pick untuk malam ini. Bagi yang setia nonton pagi-pagi. Oke, kita langsung masuk ke yang dibeli asing aja, karena yang dijual asing tadi kurang menarik ya. Bank Mandiri sudah kita bahas, masih on track. BBRI juga sudah kita bahas, masih on track. Saya pengen coba update view-nya dari si Astra. Yang hari ini juga ikut-ikutan menguat. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, blue chip kita posisi di resist dan ada tanda-tanda mau breakout. Artinya ya semoga market juga bullish lah. Tapi ya apapun yang terjadi biarkan market yang mengkonfirmasi. Oke, kita bahas Astra di mana hari ini dia naik 1,1%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus. Terakhir dia bottom, kita bahas ya waktu itu. Dia bottom di 6450. Saya bilang itu dalam kondisi sideways karena dia same high same low dan akhirnya kemarin gap up naik sampai 6950 seperti itu. Sempat retracement sampai area 6750 dan kalau kita perhatikan hari ini dia sudah kembali menguat 1,1%. Simpelnya sama, karena ini candlenya ada indikasi penguatan, maka ada potensi Astra besok bakal uji resist, yaitu area 6950 sampai 7000. Satu hal, kalau misalkan dia berhasil break 7000, maka Astra berhasil higher high dan targetnya pun juga bakalan cakep. Kalau kita cari target higher high-nya aja, ini dari 7000, kita tarik sampai kemarin low-nya di 6375, maka targetnya ada di sekitar 7250 sampai 7425 di area resist selanjutnya. Seperti itu. Dengan syarat harus breakout 7000 terlebih dahulu. Tapi kalau dia gagal break dan koreksi, ada potensi untuk menutup gap dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksinya pun juga cukup menarik ya, di mana ada akumulasi yang cukup signifikan, konsisten dengan pergerakan asingnya. Ikuti price action aja, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Astra, S1 kemarin sudah kita bahas ya. Kita lanjut, kita coba cek si saya pengen bahas Avia. Ini juga salah satu menu di grup CCS dari CCS Team. Oke, kita bahas Avia di mana hari ini dia berhasil naik 4%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat mulai cakep ya. Terakhir Avia koreksi keluar dari sideways-nya. Di sini kan dia waktu itu cenderung sideways ya, same high, low, same low, same high. Nah, di sini dia sideways. Lalu setelah itu dia breakdown. Jebol, breakdown. Turun sampai di 565 membentuk double bottom, bottom 1, bottom 2, lalu naik sampai ke area resist di 750, di mana sebelumnya support become resistant. Kembali koreksi sampai 605 dan satu hal yang menarik di sini adalah Avia ini tidak sampai same low-nya. Seperti itu. Karena kan dia same low-nya di 565 ya. Sedangkan kemarin dia turun sampai sini doang, 605 sampai 635. Artinya apa? Artinya ada indikasi Avia ini sedang forming atau membentuk higher low. Seperti itu. Kalau misalkan dia berhasil konfirmasi ya membentuk higher high, maka Avia bakal mulai fase uptrendnya. Cuman masih cukup jauh di mana konfirmasinya adalah di area 760 seperti itu. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya ini low, high, higher low, higher high. Kalau breakout 760. Nah, untuk sekarang berhubung baru dimulai fasenya, maka kita bisa tarik target ke atasnya. Tinggal kita tarik Fibo dari atas ke bawah. Dan ini adalah beberapa resist dari Avia. Untuk target sekarang saya rasa di sini dulu 725 sampai 695 ya. Tapi kalau berhasil breakout yang 760 maka cukup menarik, dia target ke 825 sampai 875. Untuk area support sendiri saya rasa masih di sini ya, area 625 sampai 605 dan selama tidak jebol 600-nya Avia arahnya masih on track seperti itu. Tinggal gunakan support dan resisten ini dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, kalau dari sini tidak terlalu kelihatan adanya
akumulasi yang konsisten ya, cenderung kemain ketika naik yang pertama itu. Ya, ikuti price action aja. Kalau kita lihat juga dia baru kejedot EMA 50 ya, besok ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Cukup menarik kalau misalkan bisa buy on weakness mendekati area supportnya. Siapa tahu dikasih 630 ya, tuh. Entry di 630, 625, stop loss di bawah apa ini namanya? 600. Nah, kira-kira kayak gini lah plannya. 1/2 ya, masih cukup menarik kalau mau dieksekusi. Yang penting itu batasi resiko aja. Itu untuk Avia. Saya lanjutkan, saya pengen langsung masuk ke yang dijualin asing hari ini. Untuk yang koreksi hari ini. Nih, saya pengen bahas konstruksi deh. Dan kebetulan saya juga baru ngikutin Adikarya. Jadi kita bahas aja Adikaryanya. Oke, hari ini Adikarya turun. Dia turun 3,49%. Candlenya solid, volumenya pun juga membesar. Terakhir kemarin Adikarya ada setup di sini ya, di cuan-cuan saham ketika bottom pertama, bottom kedua, dan target kenaikannya adalah 535 di area higher high seperti itu. Nah, setelah itu dia koreksi dan turun sampai ke area supportnya. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika naik kemarin, Adikarya disertai dengan bearish divergence, di mana indikator ke bawah sedangkan harga ke atas. Maka setelah dia kena target, terjadi sell on strength, koreksinya pun juga lumayan dan sekarang posisi sudah di support. Sebenarnya kalau teman-teman suka setup spekulatif buy ya, ini Adikarya sedang posisi di support. Jadi kalau misalkan besok dia tidak jebol dan rebound, itu menarik banget, yaitu di area 444 sampai 438, area buy on weakness dari si Adikarya. Cuman kalau misalkan besok dia jebol 438, maka ada arah untuk retracement terlebih dahulu, dan area retracement ada di sekitar 396 sampai 366 seperti itu. Itu di area buy on weakness 0,618 sampai 0,786. Terlepas dari isu katalis yang ada, saya tidak pengen bahas sampai ke sana. Yang penting ini tinggal ikuti price action aja. Dan saya harap ya teman-teman kalau misalkan mau mengeksekusi view tadi, misalkan dia benar-benar koreksi terus ditunggu di 396 sampai 366, harapan saya sih tidak spek buy. Artinya jangan beli pertama. Biarkan dia melandai, biarkan dia ke samping, tunggu responnya di area tersebut. Kalau bagus baru ikutin. Kenapa? Karena ya pertama itu katalisnya baru jelek sektornya, baik di makro maupun juga internalnya ya. Yang mana entah kenapa, mohon maaf, ini BUMN Karya itu isinya masalah semua seperti itu. Dan juga ditambah ya itulah tadi macam-macam. Intinya perhatikan dulu aja, wait and see. Kalau ada respon tuh menarik, kalau enggak ya jangan dilanjutin. Kita lihat dalamnya, satu hal yang menarik yang saya suka dari Adikarya ya, ini nggak bisa bohong, akumulasi kuatnya, dan mereka sedang minta barang agak bawah seperti itu. Cuman jangan menggunakan alasan akumulasi untuk entry, itu pasti bakal pusing nanti. Tuh, transaksi tetap digunakan, cuman yaitu ikuti price actionnya seperti itu. Oke, untuk PTPP saya lanjutkan. Saya pengen coba cek yang saya pengen masuk ke yang hijau-hijau. Kalau ada yang menarik kita bahas. Energi Happy Cuan itu plannya masih jalan di grup plan swing dari energi. Kita bahas aja deh energi ini. Cakep banget, serius. Ini kalau teman-teman masih ingat juga ya, memang plannya sudah lama. Terus juga saya bahas di YouTube juga sudah lama. Itu kalau nggak salah bulan, pokoknya di sinilah setelah dia bottom ini, karena setupnya di sini. Buy on weakness-nya di 200 ya. Itu kalau nggak salah saya bahas di bulan-bulan Juni tuh. Oke, kita bahas energi, di mana hari ini dia ikut naik 12,17%. Candlenya bagus, volumenya juga lebih bagus lagi. Ini juga saham katalis minyak, di mana ya saat ini sedang terdukung ya, ngikutin kayak Medco, Elsa dan lain sebagainya. Satu yang menarik yang saya suka dari energi ini adalah dia saham uptrend, karena dia memiliki sebuah uptrend channel ya, di mana dia punya higher high, higher low, higher high, dan kemarin dia swing low sampai ke area 193. Maka muncul setup swing dengan target higher high itu di sekitar 535 sampai 640 seperti itu. Nah, satu hal yang kita perhatikan, hari ini dia baru aja breakout dari area resistennya, yaitu di sekitar sini, area 244 seperti itu. Dan candlenya pun juga bagus, volumenya pun juga bagus. Artinya apa? Misalkan besok dia ada reject ya, dan ada retracement ke 244, saya rasa itu bakalan menarik seperti itu, dan bisa buy on weakness di area tersebut kalau ada respon yang bagus. Cuman kalau misalkan besok dia lanjut menguat, maka saya rasa target dari energi saat ini ada di sini dulu, 312. Dan teman-teman jangan FOMO, karena bisa entry ketika nanti ada retracement
seperti itu. Jadi untuk sekarang arahnya sih target 306 dulu, baru next 346, 404, baru kalau misalkan berhasil higher high targetnya 535 sampai 640 seperti itu. Sedangkan support satunya ada di 244, baru setelah itu di area sini sekitar 220 dan terakhir di area 200. Dan selama nggak jebol yang 200, energi arahnya masih bagus. Untuk resist selain itu juga bisa gunakan area-area Fibonacci ini. Yang jelas selama dia masih uptrend arahnya cakep, dan ya kalau memang dikasih higher high maka targetnya adalah swing high tersebut. Kalau kita lihat dalamnya dari analisa transaksi, untuk akumulasi pun tidak terlalu terlihat konsisten ya, bahkan asingnya pun juga. Cuman kalau dari hari ini memang dia terlihat cukup menarik ya. Intinya itu ikuti price action, jangan lupa selalu batasi risiko. Oke, itu konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Ini juga udah jam 2 pagi. Nah, mohon maaf kalau uploadnya juga agak telat ya. Jangan lupa support terus channel Saham dengan cara like, comment, subscribe, karena support anda gratis tapi sangat berarti buat konten kita harus ini. Sekian dari saya dan salam cuan.